Ambarita itu Tarbarita terkenal. Buta itu bahasa Bataknya itu satu perkampungan. Siarlagan itulah marga raja yang ada di sini. Jadi yang memimpin kerajaan dulu adalah marga Siarlagan. Dan inilah dia punya lokasi istana, dikelilingi dengan tembok batu semua. Kalau orang Batak dibilang namanya Parik Buta, ya. Kalau di sini tradisinya satu pintu masuknya, satu pintu keluarnya, ya. Kita tadi masuk dari sana, kita nanti mesti keluarnya dari sana, ya. Di dalam pintu masuk dan pintu keluar ada kita lihat di situ tadi simbol patung. Dulu dibilang namanya Ulu Balang. Ulu Balang itu adalah penjaga, ya, atau panglima raja. Tapi dulunya mesti buat dia punya kekuatan jimat, tidak bisa sembarang orang. Jadi kalau udah bisa masuk ke tempat ini dulu, udah bisa lah dianggap tamu raja, ya. Oke. Dan ada kita di depan kita ini ada rumah. Jadi inilah bentuk rumah orang Batak dulu pada zaman dahulu kala. Tapi rumah ini tidak orinya, tidak aslinya. Kalau aslinya rumah orang Batak itu dulu tidak ada menggunakan paku. Dia punya sistem pasak dan pakai ikatan. Paham? Sistem pasak. Di lubang dimasukkan, di lubang dimasukkan. Seperti itu, ya. Dan atapnya dulu terbuat dari ijuk aslinya, ya. Ijuk bukan dari seng seperti ini, ya. Dan ini rumah diperkirakan ini 3 tingkat. Itu dikira mulai dasar bawah, ya. Yang di bawah itu dulu adalah tempat peliharaan mereka. Dan lantai yang kedua itu adalah tempat tinggal mereka. Nanti di atas rumah itu ada kiri kanan adalah tempat penyimpanan barang-barang mereka, ya. Jadi kalau rumah orang Batak ini dia punya ujungnya lebih tinggi, dia punya di belakang, dia punya ujungnya di belakang daripada di depan. Dia punya atap, ya. Artinya haruslah dia punya generasinya harus melebihi daripada orang tuanya. Anaknya mesti lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya. Itulah filosofinya orang Batak, ya. Dan ada kita lihat ini rumah ini yang nomor 4, ada kita lihat di sana dia punya ornamen-ornamen rumah, ya. Ada dibilang di sana itu namanya itu jaga dopat, singa-singa, cicak simbol payudara. Jaga dopat dengan singa-singa itu zaman dahulu kala adalah itu penangkal dia punya roh-roh jahat. Karena jimat atau magic orang Batak itu dulu sangat kuat, bisa dari tempat yang lain ke tempat kita bisa ditransfer dia punya magic. Jadi mesti ada dia punya penangkal supaya roh-roh jahat yang dikirim tidak boleh kena sama mereka. Itulah gunanya, ya, yang menjaga dopat dengan singa-singa. Jadi kalau cicak itu sebenarnya banyak juga artinya, ya. Kalau dibilang bahasa Batak cicak itu adalah boras pati, ya. Jadi cicak ini bisa hidup di rumah yang mewah, di rumah yang sederhana, di rumah yang paling sederhana. Bahwa orang Batak itu bisa hidup di mana-mana, bisa lengket di mana-mana, seperti itu, ya. Jadi kalau simbol payudara ini termasuk ini simbol orang yang dermawan, orang yang kaya, tapi bisa membantu orang-orang yang lemah tanpa meminta imbalan, ya. Itu ada itu disapanya sama orang Batak, Parbuana Solo Sudah, Parsakala Nasolo Mahiang. Artinya, seberapapun banyak tamu datang ke rumah kita, mesti kita jamu, kita kasih makan sebelum dia pulang, ya. Dan kedua, sejauh manapun orang Batak itu merantau, janganlah lupa kepada orang tua dan janganlah lupa ke kampung halamannya, ya. Itu dia punya makna. Jadi kalau warna rumah orang Batak itu aslinya adalah 3 warna, putih, merah, hitam. Yang putih itu melambangkan itu dunia atas, yang merah itu melambangkan dunia tengah tempat kita tinggal, yang hitam itu melambangkan itu dunia kegelapan, ya, yang sudah meninggal. Itulah lambang warna rumah tersebut. Jadi kalau ada mau bertanya tentang rumah, silakan sebelum saya terangkan batu kursinya. Oke, cukup jelas.